Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman semua. Warahmatullah. Perkenalkan sebelumnya nama saya Haryadi Prayitno atau sering dipanggil Ino ya. Jadi sebelumnya saya bekerja di bidang software engineering, di mana di sana saya lebih ke technical support ya atau sales engineer untuk produk-produk Autodesk, khususnya di Autodesk Architecture Engineering Construction atau kita sering sebut AEC Collection ya. Nah, kemudian dari sana saya dipindah ke perusahaan konstruksi, di mana perusahaan tersebut saya dari 2017 sampai dengan saat ini masih di divisi yang sama, di divisi EPC. Kebetulan sempat beberapa mengerjakan proyek migas juga, salah satunya di proyek RDMP, sama di yang terakhir pipeline. Pipeline Season 1 atau tahap satu dari jalur Semarang ke Cirebon atau tepatnya di Batang. Nah, dari Batang nanti untuk tahap duanya lanjut ke Cirebon ya dari 2000, 2023 ini sedang berjalan sampai dengan saat ini. Masih masih berjalan ya untuk tahapan konstruksinya. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya coba langsung aja ya, Pak Musli. Ya, Saya monggo silakan, Mas. izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Izin share screen buat teman-teman juga. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat, Udah, Pak? udah. Sudah ya, Pak? Udah. Oke, jadi ini project terakhir saya ya. Sekarang saya tepatnya berada di divisi ya, di office-nya sekarang, di bagian tender ya, untuk eh, project-project eh, EPC ya khususnya. Jadi untuk sharing hari ini saya coba membawakan, ini terlihatnya yang mana nih? Oke, saya coba dikit aja. Oke, sudah terlihat teman-teman? Sudah jelas ya? Atau terlihatnya yang dari sisi slideshow? Oke, jadi izin membawakan materi hari ini terkait dengan project EPC pipeline transmisi gas bumi dari jalur Cirebon ke Semarang ya, di mana untuk tahapan-tahapan yang kami lakukan di sini menggunakan software-software Autodesk IC Collection. Hmm, kita juga menggunakan cloud atau ACC ya, atau Autodesk Construction Cloud, di compare dengan OneDrive System atau SharePoint Microsoft. Kemudian kita juga di sini menggunakan drone untuk fotogrametri dan software tambahan dari kebetulan dari company kami itu ada software OptiWise untuk penggunaan optimalisasi waste pembesian ya. Eh, Kemudian di sini kita juga menerapkan implementasi dari regulasi ISO 19650 dan dokumentasi monitoring ya, serta standar software yang kami gunakan pada saat mengerjakan proyek tersebut. Dan yang saya perlu tekankan di sini, saya akan coba mendetailkan terkait workflow BIM yang kebetulan kami lakukan di proyek tersebut. Pertama, proyeknya ini dari Kementerian ISDM dengan nilai kontrak sekitar 1,2 triliun, di mana lokasi tersebut berada di area
Kota Semarang atau ORF Semarang ya, On-site Receiving Facility di area Semarang. Kemudian menuju jalur dari jalur jalan nasional sampai kurang lebih di kilometer 0 sampai kilometer pipa 11 kilometer itu di jalur nasional dan selebihnya itu sampai ke jalur tol ya, jalur tol dan warga sekitar gitu. Di mana proyek tersebut berdurasi selama 15 bulan atau 1 tahun lebih dikit sampai dengan commissioning. Kurang lebih skop kerjanya seperti ini ya, Pak, teman-teman. Jadi di sini ada existing site plan di mana plan tersebut aktif ya Pak. Jadi kita eh, plan tersebut diperuntukkan untuk eh, kebutuhan gas di area Jawa Bali ya Pak. Jadi kita ada tapping pekerjaan gas pipa sebesar 20 inch panjang jalur dari Semarang ke Batang itu kurang lebih di 63 kilo. Jadi di mana di area tersebut ada plan yang lumayan besar, kemudian ada stasiun-stasiun kecil di kurang lebih sepanjang 63 itu ada 5 dan ada stasiun sedang ya di area Batang atau stasiun Betong. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi jalur pertama dari ORF Semarang, kemudian di mana ada LBCT atau Land Brake Control Valve untuk stasiun-stasiun kecilnya jika kebutuhan tersebut untuk eh, meng, apa namanya men-tapping atau jika terjadi kebocoran dia bisa break ya break dari gasnya biar nggak sampai ke batang itu. Jika terjadi kebocoran atau terjadi ledakan dari si gas tersebut ya. Oke, mungkin dari sini kita di EPC biasanya itu ada milestone project ya, di mana milestone tersebut dibagi 3, yaitu untuk milestone pertama di 30% model review, 60% dan 90% model review. Di fase-fase tersebut itu ada tahapan-tahapannya ya. Mungkin nanti detailnya bisa saya jelaskan pada saat pendetailan pekerjaan proyeknya ya. Nah, ini kurang lebih gambaran secara proyek. Di sini ada site existing, kemudian kita typing dari existing tersebut ke new plan kita di sebelahnya persis ya. Jadi plan di existing ini masih aktif ya Pak, teman-teman. Ini gambaran kecil ya, gambaran kecil dari proyeknya. Kemudian ini ada proses construction pada metering system dengan diameter 16 inch dan kita tapping di existing ini 20 inch ya. Ini proses commissioning kita dengan ISDM. Mungkin saya agak cepatin. Dan ini ada stasiun-stasiun kecil kita. Terdapat 5 titik ya. Dan ada stasiun sedang ya. Ada stasiun sedang di area Batang. Ya, ini jalur nasionalnya. Dan ini ledon ya, ledon area kita. Oke.
Di sini saya coba menerapkan eh, ISO standar 19650, di mana peraturan tersebut eh, dibuat oleh pemerintah ya, dan diterapkan dari perusahaan ya. Dan ini ada beberapa apa namanya dokumentasi dari proyek tersebut. Jadi ini ada ISO 19650 pada saat eh, audit ya. Jadi kita audit eh, menggunakan fasilitator dari BSI, Kinematic, atau British Standard International. Jadi di sini ada BIM Implementation and Project Assessment dari Pipeline Semarang Batang di divisi EPC. Kemudian di sini ada audit internal juga dari Satuan Pengawas Internal atau SPI, di mana proyek tersebut diaudit secara berkala ya. Dan alhamdulillah kita eh, menang pada kompetisi KVO yang diadakan oleh PII, di mana ya juara tiga ini dengan kategori industri. Serta kita juga ada studi banding dari kunjungan teman-teman dari PLN di proyek kami untuk penerapan building information modeling pada proyek pipeline ini. Jadi di sini ada beberapa kategori yang dibutuhkan pada saat audit ya, yaitu diantaranya ada eh, penggunaan CDE, penggunaan prosedur atau BEP, Business Execution Plan, di mana prosedur-prosedur implementasi BIM kita tuangkan di dalam eh, prosedur dokumen kita yang akan kita submit ke owner, termasuk dokumen MIDP, TIDP, dan sebagainya ya. Kemudian di sini ada beberapa tahapan-tahapan atau skop pekerjaan kita. Mungkin saya coba percepat. Jadi ini untuk station kecil kita, ini station sedang, dan penerapan volume ya pada saat desain atau detail engineering design atau pada tahapan DED. Kemudian di sini juga kita menerapkan pembuatan, kalau di Revit namanya family, tapi kalau di Plan 3D itu namanya spec editor ya. Jadi kita bikin beberapa material spec dari piping ya, karena di sini pekerjaannya banyak penerapan piping, khususnya di piping system ya. Jadi banyak standar-standar yang mungkin di Revit nggak ada, di Plan 3D ada gitu. Jadi lebih detail untuk kelasnya ya. Jadi di sini juga kita menerapkan pekerjaan eh, BBS ya, atau Rebanding Schedule, menggunakan Revit. Kemudian kita juga menerapkan metode pekerjaan eh, untuk approval ke owner ya. Jadi kita ada beberapa tahapan-tahapan desain ya, tahapan desain dan opsionalnya. Contoh di sini ada eh, tiga tiga eh, tiga konsep penerapan piping dari existing ke new project atau new set plan kita ya. Kemudian di tahapan milestone kita ada model review ya, di mana setiap model review ini ada eh, kategori punch list yang nantinya akan ditemukan di semua stakeholder ya, baik itu dari pihak owner, pihak MK atau PCMC, atau pihak subkon kita gitu. Jadi ini kita buat sebuah milestone project di mana tahapannya tadi ada tiga tahapan ya, di 30, 60, dan 90% model review. Kemudian ini tahapan-tahapan implementasi 4 dimensi, kita menggabungkan antara desain versus aktual. Jadi kita menerapkan proses desain
pada saat DED dan desain pada saat konstruksinya. Jadi kita compare tahapannya yang nantinya akan kita masukkan ke project milestone-nya. Oke, ini implementasi, ya ini mungkin tahapan-tahapan yang biasa teman-teman lakukan ya. Jadi ada tahapan benefit cost ratio atau ya, di sini ada analisanya juga. Analisanya kita menggunakan pipe stress analysis ya. Nama software CSR. Kemudian kita juga menerapkan facility management dari BIM Autodesk Construction Cloud dan penerapan safety management eh, di mana kita ada fasilitator dari pihak ketiga dengan owner yang akan membahas terkait hazard-hazardnya juga, hazard study. Kemudian kita juga ada tahapan integrasi antar disiplinnya ya. Jadi mungkin di sini saya coba jelasin di mana ada 6 disiplin, ada proses mechanical piping dan sipil ya. Jadi tahapannya itu si BIM engineer adalah sebagai uh, interface engineeringnya ya. Jadi si BIM akan meminta dokumen PNID yang sudah approved for construction ya atau ya, AMC. Jadi dari disiplin proses akan mengirimkan file PNID dan file PFD ya, di mana include dengan line list yang sudah dibuat oleh disiplin proses. Dan disiplin proses akan berkolaborasi dengan disiplin piping, eh, di mana si tim piping ini akan mengirimkan piping specification material class ya. Dan si tim engineer ini nanti akan menggabungkan atau menerjemahkan dokumen tersebut ke dalam software, di mana software tersebut bernama Autodesk Spec Editor. Jadi yang kita pakai di sini adalah Autodesk Spec Editor untuk membuat si specification for material spec-nya, di mana kita memasukkan hanya project-project base, material-material base yang akan kita pakai ya. Jadi acuannya dari si PNID tersebut. Kemudian kita masukkan ke dalam database kita di Spec Editor, dan Spec Editor akan mengirim data tersebut atau family tersebut ke dalam software Autodesk Plan 3D. Nah, pada saat spek sudah lengkap dan sudah sesuai dengan spek yang digunakan oleh project, kita baru memulai desain di Autodesk Plan 3D-nya. Kemudian dari si Autodesk Plan 3D ini, output yang akan dikeluarkan itu adalah piping isometri, material take off ya, pasti, dan drawing-drawing seperti piping layout, terus uh, plot plan dan sebagainya lah ya, termasuk apa namanya nozzle orientation dan mechanical general drawing ya atau geo drawing dari mechanical. Kemudian dari plan 3D kita akan merouting kabel tray dan kabel header atau berkolaborasi dengan tim instrumen dan elektrikal menggunakan software Revit. Jadi ini prosesnya bulak-balik. Jadi bisa dari Plan 3D ke Revit atau dari Revit ke Plan 3D ini bisa bulak-balik secara prosesnya. Setelah itu eh, tahapan pada saat pekerjaan pipeline kita menggunakan atau mengutilize software AutoCAD Civil 3D ya. Jadi proses tahapannya itu kita ngambil foto dari drone yang nantinya foto drone tersebut kita buat ada data koordinat ya. Jadi hasil dari foto tersebut kita ambil data koordinatnya, kemudian kita kolaborasikan dengan tim surveyor lapangan untuk mendapatkan si konturnya. Jadi untuk kontur kita nggak pakai dari fotogrametri, tapi kita pakai dari tim surveyor ya.
Jadi fotogrametrinya kita hanya menggunakan foto drone yang berkoordinat sistem. Nanti kita gabungkan di si Civil 3D, kemudian kita masukkan juga obstacle di dalamnya, termasuk pipa-pipa existing di dalamnya ya. Jadi kita minta beberapa gambar-gambar soft draw atau gambar-gambar as built dari obstacle di area atau di jalur tersebut ya. Nanti kita gabungkan ke dalam Civil 3D. Kemudian dari sini kita bisa menentukan metode-metode yang nantinya akan kita gunakan pada saat pekerjaan pipeline-nya. Jadi metode tersebut ada tiga, di mana penentuannya nantinya akan kita kolaborasikan dengan tim lapangan juga ya, atau tim konstruksinya. Ini ada metode HDD, overboring, dan OpenCAD. Dari hasil tersebut nantinya akan kita buat elemen sheet dari Civil 3D ini. Ya mungkin itu kurang lebih dari prosesnya. Jadi saya coba hands-on si software-nya ya. Jadi ini mungkin teman-teman yang belum pernah tahu akan si Autodesk Plane 3D, ini adalah interface-nya ya, user interface-nya. Terdapat sebenarnya mirip seperti AutoCAD ya. Kalau secara komen, secara platform itu sama seperti AutoCAD, termasuk untuk perintah-perintah di dalamnya. Cuma di sini ada tambahan tools-tools yang diperuntukkan untuk si piping. Kemudian di AutoCAD Plan 3D ini terdapat eh, tiga software di dalamnya ya. Jadi ada spec editor, ini untuk pembuatan spek baru atau spek yang sudah ada atau penambahan spek yang sudah ada. Misal di sini saya coba open satu spek pipa yang sudah ada, misal dari project yang sampel ini. Jadi di sini ada spek sheet, misal saya buka yang carbon steel 300, saya open. Nah, di sini terdapat kategori material-material piping spec, terus support, dan aksesoris-aksesoris di dalamnya. Jadi di sini ada spec, brand stable. Jadi brand stable ini menentukan ketika contoh di sini ada pipa 20 inch, misalnya di sini ada Socolet eh, dengan kode 001 ketemu dengan si pipa 2 inch itu nanti tipenya yang kita gunakan misalnya 001 ini itu menggunakan Socolet SW. Nah, kemudian di sini ada katalognya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin katalog baru atau model baru dari referensi lapangan ya, itu bisa kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian tadi saya sebut ada tiga, jadi ada spec editor, ada plan 3D-nya sendiri untuk si desain, kemudian ada report dari pekerjaan plan 3D. Jadi di sini kita nggak perlu bikin template lagi. Di sini udah menyediakan template-nya ya. Menyediakan beberapa template report. Dan kita juga bisa custom. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya project yang sudah ada, misalnya di sini saya coba buka project saya di sini. Nah, ini kita bisa langsung buat reportnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kita mau take off MTO piping, MTO valve, atau MTO semua itu bisa. Dan kita juga bisa setting ya. Oke, kemudian saya coba mulai. Jadi untuk pertama kali mulai kita bisa buat new project dari sini ya. New project, kemudian kita seperti biasa kita kasih nama projectnya, terus kita simpan di file location yang apa namanya lokal disk kita ya. Kemudian kita bisa menggunakan paduan metrik dan inch. Jadi di sini kita bisa pakai combine untuk satuan drawing kita menggunakan mili dan untuk satuan pipa kita menggunakan inch. Kemudian di sini juga ada standar PNID. Jadi di dalam si AutoCAD Plan 3D ini nggak cuma untuk 3D model piping ya. Jadi di sini ada
3D model untuk basic struktur juga dan PNID-nya juga atau and Instrument Diagram. Misal PIP, secara otomatis dia akan membuat foldering-foldering. Kemudian di sini juga kita bisa collaborate kalau misalnya teman-teman di perusahaan udah menggunakan server ya, kita bisa mungkin kalau teman-teman biasa menggunakan Revit server atau eh, worksheet dari si Revit itu mirip-mirip sama si Plan 3D ini. Jadi bisa karena kita di sini saya menggunakan lokal ya, saya pakai lokal aja. Terus di sini ketika kita finish nanti akan ada nama project kita. Di sini saya coba pakai file yang sudah ada aja ya, file project sampel yang sudah ada di sini namanya Plan Design Process. Nah, kemudian di sini ada PNID drawing dan Plan 3D drawing. Jadi di sini untuk skematiknya PNID typing and instrument diagram. Kemudian di sini untuk 3D modelnya Plan 3D drawing. Kemudian di sini untuk spek-spek yang default software ya. Jadi defaultnya sebenarnya yang standar-standar yang sering common kita gunakan itu udah masuk. Cuma kalau misalnya kita mau menambahkan spek atau special item ya, kita bisa menambahkan dari si spek editor ini. Jadi dari spek editor kita bawa spek kita ke dalam si Plan 3D-nya. Kemudian di sini juga ada related soft related file. Jadi misal teman-teman drawingnya udah ada nih kayak misal plot plan udah ada, kita bisa ngambil plot plan kita atau kita copy ditaruh di sini. Jadi ketika project file base kita, misal di sini saya udah punya project file base namanya plan design process. Jadi di dalamnya itu udah include PNID-nya, isometriknya, equipment model, spek dan sebagainya ya. Jadi ketika teman-teman mau buka project file ke isti lain ya atau ke teman kita ya atau ke apa namanya partner kita, kita bisa kopikan satu project file ini. Nah, di sini saya coba buat PNID-nya dulu ya. Dari PNID, nah, coba buka. Ini ada skematiknya, di mana ada dua PNID di sini. Ada kolom atau di sini saya sebut tankinya di vessel ya, vessel 100 ya atau 100 dan heat exchanger di E100 ya. Ini simbolnya E. Ya, kemudian di sini juga ada pompa 100 dan pompa 101. Di mana kalau misalnya kita, mungkin teman-teman kalau misal sudah sering baca PNID kan kita kalau dari drawing suka ada konektor ya. Konektor ini bisa nyambung ke drawing to drawing ya. Jadi kita nggak perlu cari-cari lagi nih. Jadi, ini drawing ke nomor berapa sih? Ini nanti ke berapa sih? Itu kan text time yang buang-buang waktu dan makan waktu juga ya. Nah, jadi di sini kita bisa koneksiin dari drawing PNID A ke PNID B misal. Contoh di sini saya mau mengkoneksikan eh, output dari eh, tray yang keluar di kolom ini, saya sambungkan ke PNID. Misal saya mau koneksikan ke pompa ini ya, ke line number 6 inch carbon steel 300 speknya. Kayaknya ini general process atau fluida yang kita gunakan dan nomor 101 ini line number kita ya. Misal ini mau saya koneksikan dengan si line number ini. Jadi line number yang di sini belum ada, masih kosong. Ini tinggal diklik aja konektornya, kita connect into ke PNID yang tadi ya 101 ini. Jadi kita pilih aja, oke. Jadi ketika kita klik view connector, oke di sini lainnya kita menggunakan yang ada dulu nih, misalnya di sini. Jadi kita ketika kita open connected drawing, dia akan mengarah ke drawing yang atau akan membuka drawing yang terkoneksi dengan line tersebut gitu. Nah, contohnya ini. Jadi misalnya saya mau melihat ini connect-nya kemana sih gitu. Kita tinggal open aja dia di sini. Itu kelebihan dari si AutoCAD PNID.
Jadi di sini juga nggak cuma ada PNID, di sini ada beberapa software di dalamnya ya. Jadi ada PNID, 3D Piping, dan AutoCAD-nya itu sendiri ya. Jadi ini untuk tampilan AutoCAD-nya, teman-teman juga sama ya untuk komen-komen, misal untuk komen line itu ya L, komen polyline itu PL, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya workspace-nya saya ganti ke AutoCAD, dia akan berubah menjadi tampilan AutoCAD. Dan kalau misalnya saya rubah ke 3D Piping, dia tampilannya pun akan berubah menjadi ke 3D Piping. Di mana di dalam ini ada beberapa file yang masing-masing eh, file tersebut memiliki eh, template ya. Jadi di sini ada flank, ada coupling, dan sebagainya lah ya. Kemudian di sini juga ada type support, kemudian dan di sini juga ada instrumennya. Nah, contoh saya coba bikin atau mensinkronkan dari PNID ini ke 3D modelnya ya. Jadi di sini saya coba pilih PNID karena saya bekerja pada workspace atau area PNID. Jadi di sini pun saya akan menggunakan workspace si PNID. Ini saya menggunakan line. Di sini juga ada beberapa line ya. Jadi mungkin teman-teman kalau dari teman-teman yang biasa mengerjakan ETC mungkin, ya mungkin udah paham ya maksud-maksud dari primary line, secondary line, terus kinematic line, dan sebagainya lah ya. Nah, di sini saya coba masukkan line dari heat exchanger masuk ke dalam si kolomnya. Kalau di tray nomor tengah ini ya. Jadi di sini secara otomatis dia akan membuat loop sendiri. Jadi di sini pun kita bisa setting loopnya atau style loopnya ya. Dan dia secara otomatis juga akan membuat si plank ya, plank dari si eh, kolom tersebut. Dan untuk tagging atau penamaan line-nya, kita bisa menggunakan design tag di sini. Kita klik line-nya. Kemudian di sini juga secara otomatis dia memiliki template dialog box dari kategori ya. Ini bisa kita custom ya. Jadi nanti teman-teman bisa mensinkronin atau samakan dari dokumen owner ya, dokumen template perusahaan dari perusahaan teman-teman sendiri ya. Ya, di sini ada size. Misal saya di sini menggunakan size 6 inch. Kemudian di sini untuk spek. Di sini speknya kita bisa langsung ketik atau bisa juga menggunakan spek atau memanggil spek yang sudah disediakan. Jadi di sini kalau misalnya saya ketik juga bisa. Di sini misalnya saya menggunakan Carbon Steel 300, pressure 300 ya. Kemudian pipeline group service-nya atau fluida di dalam si pipa tersebut, di sini ada kategorinya. Jadi misal saya di sini menggunakan general process ya. Dan di sini ada line number. Line number kita misal di sini saya pakai line number misal 2025 gitu. Kemudian di sini saya press annotation-nya. Ada beberapa kategori juga, ada yang oval tag, pipeline tag, dan tagging. Saya di sini menggunakan sing pipeline tag, assign. Kalau kita tahu di yang vertikal, dia yang otomatis akan menutup. Nah, di sini sudah ada ya taggingnya. Dan misal saya mau coba, oh ya, di sini juga ada beberapa kategori simbol ya. Mungkin kalau teman-teman pakai Visio atau familiar dengan Visio, ini mirip-mirip sih, cuma di sini AutoCAD versinya gitu. Tapi penggunanya mirip Visio. Jadi kalau misalnya saya mau taruh valve nih, misal saya taruh di sini valve-nya, dia secara otomatis akan membuat nama sendiri. Jadi penamaan ini pun kita bisa setting ya, atau bisa kita kategorikan. Nah, misal di sini saya menggunakan valve-nya, oh, mau pakai yang ada flank-nya gitu. Jadi di sini NZ-nya kayak pakai flank. Kemudian di sini misal saya kasih check out juga, dia secara otomatis nggak perlu kita rotate-rotate lagi, ya udah ada. Dan di sini juga saya coba menggunakan and connection-nya menggunakan flank. Nah, misal untuk yang ini
Saya buat lagi coba koneksiin dari heat exchanger ke kolom ya. Misal saya dari heat exchanger ini, kalau saya tarik ke sini, terus tarik ke sini. Nah, misal, ini ternyata salah arah nih, kita tinggal klik kanan aja, kemudian kita bisa refresh flow. Jadi nggak perlu di rotate-rotate lagi, dia tinggal di klik objek, kemudian kita tinggal edit uh, schematic line editnya, mau di break atau mau di linkkan dengan si opaque konektornya atau refresh flow ya. Oke, untuk penamaannya juga sama. Jadi ketika mau namain tagging bisa juga klik kanan santai. Ya, mungkin eh, saya lanjutin dulu ya. Jadi di sini saya coba menggunakan yang 4 inch, kemudian speknya saya menggunakan carbon steel juga yang kategori 300. Kemudian saya sini juga mau service tag-nya misal pakai yang proses dulu ya. Line number-nya 2026 misal. Saya taruh di sini, nah ini nggak perlu di rotate-rotate lagi, dia akan menyesuaikan line-nya. Jadi kalau misalnya saya taruh di yang horizontal, dia akan eh, menyesuaikan ya. Oke, itu untuk yang PNID. Jadi misal selebihnya mirip-mirip sama kayak ya, jadi tinggal tinggal di klik and drag ke dalam objek tersebut. Ini kita main di 3D-nya ya. Mungkin di PNID uh, kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu kah dari teman-teman untuk materi di PNID ini? Coba saya coba Lanjut dulu aja, Mas. lanjut dulu ya Pak. Oke, kita coba main di 3D modelnya ya. Di sini saya sudah punya line ya yang sudah saya buat 2025 line numbernya dan di sini 2026 line numbernya. 2026. Jadi si line 3D ini dia bisa sinkron ya dengan PNID-nya ya. Jadi nggak perlu bolak-balik dari si 3D atau ke 2D PNID-nya. Jadi misal di sini saya sudah punya kolom HE dan pompa ya. Ada 3D model kolom pompa dan HE. Misal saya ini di sini sudah saya buat ya. Ini ada dua kolom dan HE ya. HE-nya saya taruh di sini. Dan di sini ada beberapa pompa. Kita rubah dulu interface-nya menjadi 3D model ya. Jadi ini kan untuk PNID kita ganti ke 3D piping. Nah, dia secara otomatis akan berubah juga ya toolsnya. Di sini ada ISO-nya, ada struktur, ada analisisnya juga, dan selebihnya AutoCAD ke belakangnya. Visualisasi, insert anotasi, manage, dan sebagainya lah ya. Ini mirip sama seperti AutoCAD. Nah, ini saya klik home dulu. Untuk eh, tadi saya sempat baca ada yang bertanya terkait MTO. Jadi apapun yang kita buat di area kerja ini, dia akan terikut di data manager. Di data manager ini nantinya eh, akan mengkategorikan ya masing-masing misal equipmentnya, terus eh, aksesoris di dalamnya, kayak gasket, bowl, set, dan sebagainya lah ya. Kemudian di sini juga ada pipingnya, instrumennya, dan seterusnya lah ya. Di sini bisa kita lihat. Nah, misal ketika piping, misal di sini saya tadi membuat line number, di 3D ini belum saya buat ya. Tapi kalau misalnya saya klik di PNID, dia akan berubah juga nih si data manager ini. Jadi tergantung apa yang kita buka pada saat area kerjanya ya. Jadi misalnya di sini saya buka area kerja PNID. Nah, ini pun si apa namanya data manager ini
akan berubah ke dalam summary di PNID-nya ya. Nah, misal saya tadi bikin line number 2026. Nah, di sini misal 2026. Saya klik 2026. Ini ada di mana sih line-nya? Nah, ini bisa kita langsung sinkron. Dan ini data ini bisa kita ekspor ke Excel. Jadi kita bisa buat apa namanya line list ya secara otomatis ketika kita membuat line number. Misal saya mau ekspor line number semua line number di dalam area kerja ini ke dalam si Excel untuk kita jadikan eh, namanya line list ya. Biasanya kan teman-teman dari piping, teman-teman dari mechanical, dan teman-teman dari instrumen dan sebagainya lah ya, dari mereka minta line list kita ya untuk di disiplin proses. Nah, ini bisa kita ekspor ke Excel. Misal saya taruh di desktop. Oke, saya taruh di desktop. Open. Oh, oke ya. Di, sorry, kita taruh di ini aja nih, folder. Oh, kan, sorry. Ini bukan. Jadi dia sinkron, Pak. Jadi dia di sini bisa ekspor, bisa import. Nah, ini misal kita import dari, misal kita ekspor dulu ya, ekspor dulu. Saya ekspor ke D. Ini kan, misal saya save di sini. Oke. Nah, ketika saya edit di Excel, terus saya import filenya ke dalam si Plan 3D ini, misal ada beberapa line yang salah number atau salah spek gitu, itu bisa sinkron. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari lagi nih line number yang mana nih yang diedit gitu. Jadi ini bisa sinkron. Nah, ini kalau kita lihat filenya um, ada nih file Excel. Nah ini summary-nya semua udah lengkap ya. Jadi tergantung apa yang kita klik dari ini elektrikalnya, ini line segmennya, ini primary line-nya dan sebagainya lah ya. Ini banyak. Nah tergantung dari teman-teman mengekspor atau eh, saya tadi ekspor di line ya. Jadi grup dari turunan di line ini akan terbawa nih. Misalnya saya klik di line, dia akan membawa si line grupnya, line segmennya, sinyal line grupnya dan sebagainya. Nah, misal kalau teman-teman mau, saya cuma butuh uh, primary line-nya aja nih. Jadi kita kliknya di primary line-nya, nanti yang akan terbawa cuma dua ini aja, primary line dan get segmen ini gitu. Oke, mungkin itu singkatnya ya. Nah, kita balik lagi ke 3D ya. Jadi di 3D ini kita bisa panggil line list yang sudah kita buat di PNID-nya ya. Kita panggil dari terus namanya PNID line list. Kita klik. Nah, di sini udah ada gambaran PNID-nya dan beberapa nomor line list yang sudah kita buat ya. Jadi di sini tadi saya bikin yang misal PNID-nya saya buka yang PNID 2026 ini atau sorry yang 2025 nih. Yang ini ya, yang 2025 itu kan ada aksesoris di dalamnya ya. Yang 2026 tadi saya belum bikin aksesorisnya. Jadi ini kalau kita lihat lainnya dari si HE menuju ke si kolom ya. Jadi kita bisa panggil di sini. Lainnya ada apa aja di dalamnya. Kita bisa lihat ya, ada check valve, ada uh, sini saya menggunakan get valve dan ada flank-nya juga. Nah, misal saya buat line-nya dulu, kita klik, kemudian kita paste komponen in current drawing. Oke, sorry. Ini line-nya, ya line-nya kita ambil yang ini. Kemudian kita tinggal tarik aja Pak, tarik dari HE yang HE-nya di sini. Saya pastikan dari sini dulu. Kemudian di sini secara otomatis line yang kita gunakan pun udah sesuai dengan line PNID ya. Di sini saya menggunakan 6 inch carbon steel
general process, dan line number 2025. Misal saya tarik ke sini, eh, misal Bapak mau pakai spool dulu dari HI-nya naik ke atas 1 meter gitu. Kita tinggal klik aja 1 meter, terus belok ke kanan. Belok ke kanan, misal 1 meter lagi nih, atau kalau kita kira-kira di sini di 1,5 meter ya, 1,5 meter. Terus saya mau turunin ke bawah, misal dengan elevasi 2 meter. Kemudian saya belokin ke kiri. Tinggal rubah aja orientasinya menggunakan plan atau ketik P di sini. Ini bisa juga menggunakan dari kategori eh, komen di bawah ya, plan. Nah, kita klik plan, nah dia akan berubah secara otomatis orientasinya ya. Misal saya turunin ke sini, buat crossingan, dan saya naikin lagi. Saya naikin misal eh, 3 meter. Atau kelamaan Pak, kalau misalnya routing-routing gitu, bisa juga langsung kita ambil nozzle di mana dia akan terkoneksi ya. Misal saya koneksikan ke nozzle tersebut ya, ke nozzle-nya si kolom. Jadi kita cari aja nozzle, kita klik. Nah, dia secara otomatis akan merouting beberapa bagian ya. Jadi ini secara otomatis akan kebentuk. Jadi kalau misalnya, oh ini kurang bagus nih lainnya, gitu apa orientasi lainnya, kita pilih. Oh ini udah lumayan, terus kita pilih lagi. Oh ini bisa juga, tapi kayaknya kurang common deh. Gitu. Kita pilih lagi gitu. Nah misal, oke saya milih yang ini deh, kita pilih aja set. Nah ini udah otomatis nih. Nah misal di sini, oh ada clash nih sama si strukturnya. Kita atur aja. Di sini kita bisa atur, tinggal diturunin ke bawah. Kalau saya mau turunin ke sini, bisa. Atau bisa juga menggunakan eh, titik acuan dari elevasi ya. Misal saya pengen, oh di lapangan ini BOP-nya ternyata pas kita cek cuma 1,5 meter gitu. Nah kita klik aja. Mau BOP-nya kah, mau TOP-nya kah, atau top of support, atau center of pipe, atau eh, bottom of pipe, atau yang top of pipe gitu. Atau kita bisa juga mengkategorikan dari eh, elevasi Z-nya gitu. Nah, misal acuannya dari BOP atau eh, bottom of pipe. Jadi kita pilih yang BOP. Oh di sini kalau 1,5 mungkin nabrak nih dengan si struktur. Nah kita coba bikin di 1,2. Oke, jadi kita udah tahu nih top of BOP dari si pipa tersebut di 1,2 gitu. Nah, kalau kita lihat juga di sini nggak apa-apa. Nah, di sini nanti saya mau taruh. Ini agak nabrak sedikit, kita tarik aja sedikit sini. Oke, ini karena ada apa di sini. Oke, jadi saya coba putusin dulu. Jadi saya tarik sedikit ke sini. Kemudian saya sambung lagi. Kita sambungin ke nozzle-nya. Oke, nah secara otomatis pun kita juga sudah membuat. Oh, ternyata di sini ada penambahan reducer karena di nozzle-nya si kolom ini menggunakan nozzle 4 inch gitu. Nah, ini nanti tinggal ini pun juga bisa kita ganti ya. Oh, ternyata saya mau pakainya yang eccentric gitu. Ini bisa kita ganti jadi eccentric. Nah, tapi kalau menggunakan eccentric, ini orientasi pipanya nggak lepas nih. Oke, kita bisa atur lagi. Jadi di sini kita bisa pendekin, atau kita bisa hapus dulu, kita move aja, ini tinggal di move aja, sambungin ke sini, terus kita bisa sambungin lagi pipanya ke reducernya. Oh, ternyata nggak lepas juga. Oke, nggak apa-apa, kita hapus aja, kayak gini.
Terus langsung aja di-connect-in. Oke, ini udah jadi. Kemudian dari sini kita udah mendapatkan line number 2025 ya. Oh, di sini ada check valve. Kita ambil nih check valve-nya. Misal check valve-nya dari si HE kan, dari HE. Saya taruh di sini aja. Di sini ada hands valve. Atau saya menggunakan get valve. Saya plus item juga. Oke, saya taruh di sini. Oke. Nah, misal, oh ini kayaknya di lapangan hand wheel-nya nggak sepanjang ini gitu Pak. Bisa kita atur dari properties. Nah, cari hand wheel-nya, oh ternyata panjangnya cuma misal 300. Nah, ini pun bisa kita sesuaikan ya model-model si valve-nya ya. Oke, ini udah jadi. Jadi, kita udah punya line number 2025 di dalamnya itu ada eh, valve, terus ada check valve, dan ada reducernya juga. Dan plank-planknya ya, ini udah ke take off secara otomatis pada saat pembuatan isometrik. Nah, kayaknya saya skip dulu untuk line pipeline ya. Sorry, untuk piping. Misal di sini saya punya support ya, jadi saya coba masuk ke struktur. Jadi di AutoCAD Plan 3D itu juga ada tuh struktur, tapi di sini strukturnya basic ya, nggak se-advance di Revit ya. Hanya ada beberapa kategori yang diperlukan aja ya pada saat pembuatan eh, plan ya. Jadi di sini kan ada support-support untuk si operator membuat apa kita operability-nya ya atau maintenance atau operasikan si plannya ya. Saya di sini ada struktur contoh. Oke. Jadi ada member atau support ya. Em, terus di sini ada railing, ada stair, plate, footing, ladder, dan tools-tools tambahannya. Misal saya mau bikin dari member dulu deh. Member di sini ya. Misal untuk member ini kita bisa juga bikin grid ya, grid aksis secara otomatis. Jadi di sini misal saya bikin penamaannya eh, akses. Untuk aksesnya ini XYZ-nya ya, asnya di 4 meter. Misal saya bikin satu patung aja ya, misal 4 meter, terus 3, 4 misal. Kita add. Jadi di sini penamaan aksesnya ada AB, 1, 2, 0 sampai 3 untuk ketinggian, ini untuk sumbu Y, dan ini untuk sumbu Z, sumbu X. Misal 3 point, ini saya coba eh, dari koordinat 0. Nah, sumbu X-nya, sumbu Y-nya, sumbu Z-nya. Nah, ini kita create aja secara otomatis dia sudah membuat si garis asnya. Nah, ini bisa kita buat kolom members. Membernya atau kolomnya kita bisa atur dari setting standar yang biasa kita gunakan. Di sini ada mungkin ini nggak common ya, DIN, ESC, sama reset. Mungkin kalau misalnya teman-teman, oh saya mau pakai yang ASME, sorry, misal standar China ini atau JIS lah yang biasa kita pakai misal untuk di oil and gas. Itu bisa kita download. Kita bisa download dari sini ada gambar keranjang, kita klik aja nanti kita cari misal standar kolom JIS gitu di AutoCAD Pen 3D. Nanti saya coba contohkan ya. Misal di sini yang sudah ada aja di defaultnya, misal saya pakai yang di standar Jerman menggunakan heading ya, heading kolom misal 200.
200 ini untuk titik asnya ya. Titik asnya bisa kita taruh atas, tengah, atau samping. Mungkin contoh saya taruh tengah dulu ya. Di sini untuk standarnya kita materialnya, ya, material speknya, code-nya, ya kita pilih aja, misal dari sini ke sini. Terus saya buat lagi ke sini, sama di sini. Atau bisa juga cara cepat. Cara cepatnya kita bisa ekspor dulu. Jadi saya di sini mau buat lagi, misal members by land. Sini ada tools by land. Kita coba setting dulu ya. Saya mau taruh di atas ini. Oke, by land. Saya klik aja nih line-line-nya. Enter. Ya, udah jadi langsung. Nah, ini tinggal kita rapin ya. Ini ada tools untuk merapikannya. Coba di sini nggak sedetail Revit ya, connection belum ada. Nanti connection bisa kita lempar ke Revit. Jadi di sini bisa dua arah ya, yang tadi sebelum saya jelasin. Revit dan Autodesk dan 3D ini bisa dua arah, bisa bolak-balik. Reminder Mas, 15 menit lagi paparannya. Waduh, masih banyak banget Pak materinya Pak. Oke, saya cepat. Misal di sini saya bikin leader, tarik dari atas, terus saya balikin lagi ke bawah. Ini udah jadi leadernya, terus di sini, jadi tinggal klik-klik aja sih. Kalau di sini nggak perlu bikin sketch-sketch lagi. Railing, tinggal klik, tarik kayak ke sini, jadi railing. Terus misal bikin flat, kayak kategorinya mau grading atau flat, misal grading, di sini standarnya. Terus ketebalan gradingnya misal 10, netnya mau berapa, H-nya ya, misal mau rapet atau enggak, nanti bisa diatur lah ya. Terus posisinya bisa kita atur juga di atas, di tengah, atau di bawah. Kalau saya taruh di bawah ya, tinggal klik aja endpoint to endpoint. Nah, endpointnya di sini ya. Pilih endpointnya. Nah, ini udah jadi gradingnya, jadi nggak perlu bikin sketch-sketch lagi. Terus saya mau bikin tangga style, dua kali klik satu endpoint to endpointnya. Jadi tangga, ini misal saya save, dia akan sinkron ke dalam 3D model piping kita, 3D model kita. Oke, kita reload. Oke, close aja. Kita balikin lagi viewnya ke ID. Udah ada nih linknya, tangganya, dan eh, kolom kita yang tadi udah kita buat. Oke. Kemudian mungkin saya cepat lagi aja ya. Misal, oh output dari ini semua itu sebenarnya isometrik atau material take off. Material take off tadi bisa kita buat dari, kalau mau cepat bikin dari report atau apa namanya, Autodesk Plan Report. Ya, report aja misalnya. Ini, report creator for AutoCAD Plan 3D. Jadi kita ambil aja project kita, misal project kita yang ini. Saya mau lihat reportnya, sebenarnya masih banyak sih. Nanti saya coba saya ekspor dulu dari sini ya. Yang paling penting itu kan isometrik ya. Dari isometrik pun nanti udah ada reportnya. Misal saya mau membuat isometrik yang tadi ya, kita bikin di AutoCAD ini. Jadi masuk ke ISO, kemudian production ISO. Nah, ini udah ada nih yang number line di 2025. Kemudian di sini juga saya mau menggunakan pakai spool ya, pakai spool di A3 untuk drawingnya atau gambar gambar kerja kita di A3. Kita create aja langsung. Ini sambil berjalan kita bisa sambil kerja, jadi nggak perlu ditungguin, nanti secara otomatis akan terbuat ya. Nah, sambil jalan juga kita juga bisa, oh ini udah jadi. Nah, ini kurang lebih. Eh, ini ada 4 drawing terbentuk. Jadi pertama dari ini untuk PNID-nya, di sini ada cut length-nya. Jadi untuk di lapangan kita nanti potongannya kurang lebih untuk nomor satu, pipa nomor satu ini panjangnya di 145 mm ya. Kemudian pipa nomor 3 ini untuk panjangnya. Pipa nomor 3 ini yang ini ya, sekian lah ya. Kemudian di sini juga ada spek materialnya juga ya.
Ini kurang lebih kan untuk isometriknya. Dan di sini juga kita bisa bikin plot plan ya. Misal saya mau bikin plot plan dari si plan tersebut. Jadi saya bikin create auto view. Ini saya buat new create drawing misalnya peraba. Oke, saya tinggal sesuaikan. Kalau saya pengen tampak atas, saya klik, saya atur dulu nih tampak atas. Kita juga bisa lihat ya, top view, bottom view, right, right, left, dan isometriknya juga bisa kita bikin. Misal dari atas dulu deh. Dari atas dulu, paper check-nya kita bisa cek. Oh, ini mungkin hmm, kebesaran ya. Misal kita editin lagi dari sini. Jadi kita juga bisa bikin piping plan ya. Jadi kita klik ini, terus saya taruh di sini. Oke, dia akan otomatis membuat gambar 2D-nya. Nah, ini udah jadi. Kemudian di sini saya mau ngeluarin bill of materialnya. Kita tinggal bill of material setup dulu. Apa yang mau kita keluarin? Misal saya mau nambahin apa namanya? Oke lah ini anggaplah ini kita bisa tinggal tambahin ya. Kita tambahin aja oke. Tinggal kita klik bill of material, kliknya. Oh, ini jadi ini bill of material yang sudah ada di dalam eh, drawing tersebut ya. Ini untuk ya mungkin ini keluar semua karena panjangan juga nanti kita tinggal setting yang misal mau diatur, ini mau dipendekin, ini mau dibikin dua juga bisa, nanti bisa diatur. Oke, tadi isometrik udah, ini juga udah. Balik lagi ke 3D model ya. Misal teman-teman mau bikin equipment, jadi di sini nggak perlu bingung bikin equipment dari AutoCAD-nya ya. Bisa juga dari AutoCAD kalau teman-teman udah ada, di sini juga ada equipment model ya. Jadi kita create equipment, nah ini kita tinggal pilih kategorinya. Misal saya mau naruh pompa ya. Pompa di sini ada beberapa kategori. Misal saya pakai yang centrifugal pump bisa dipakai. Nah ini juga kita bisa setting ya. Kita setting SL-nya berapa untuk si apa namanya panjang dari eh, fondasi pompanya dan sebagainya lah ya. Misal default aja dulu dan penamaannya juga bisa kita namakan default dulu. Misal saya assign create, nah ini tinggal kita taruh aja. Kalau di sini orientasi tinggal diatur aja ya mau kemana. Ini kurang lebih seperti itu untuk equipment. Dan kita juga bisa custom ya, custom dari support. Misal di sini ya, ambil aja nih supportnya. Misal saya taruh support di sini deh. Hmm, saya pakai yang biasa dulu aja nih, wall application. Nah ini misal saya taruh di sini, terus kita tinggal atur aja elevasinya. Elevasinya di nol misalnya. Oke. Terus hanger-hangeran juga bisa kita ambil. Misal saya taruh hangernya di sini. Ini nempelinnya misal ke di apa namanya? Gradingnya tinggal diatur dulu, dulu, taruh kembali. Oke, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya materinya kalau misalnya di sains secara 2 jam juga nggak bakal cukup sih kan. Oke, mungkin itu dulu deh. Kira-kira ada yang mau ditanyain nggak dari teman-teman? Hmm, belum. Terus nih. Halo?
Halo, halo. Ya, mungkin sambil saya coba baca-baca komentar ya. Halo, Pak Musli. Saya coba bacain komen-komennya ya. Kalau yang kira-kira ada pertanyaan, silakan ya. Tinggal di dan materi live. PT kemarin belum bisa. Kabel, kalau kabel apa pernah di modeling Oh, juga mustinya sebelum? kemana ya? Eh, Untuk kabel kita modelingnya biasanya di Revit, Pak. Pak Bandi Rianto. Udah selesai, Mas? Iya, Pak. Mungkin Oke, kurang lebih seperti itu baik. dulu, Pak. Maaf tadi ada tamu sebentar. Oh Kita iya. buka pertanyaan. Nah, sebelum pertanyaan saya iklan dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin dari teman-teman gitu ya. Untuk trainingnya di mana? Kebetulan sih sebenarnya kita juga lembaga training, jadi nanti bisa dibuka saja materi apa saja yang ada di sini. Namanya www.prabaengineering.com. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, kelihatan. Baik. Siap, Pak. Nah, ini isi-isinya, jadi informasi apa saja yang ada di dalamnya. Lalu kalau butuh materinya di sini, jadi di sini sudah disiapkan. Saya belajar ini itu dapat apa saja, itu tinggal unduh saja. Ini free untuk semua. Ini tinggal unduh. Ada hampir 34 materi dan itu terus berkembang dan bertambah gitu ya. Terus ini penjelasan mungkin sekilas ya, VR itu apa, Civil 3D apa, Cassia apa, kayak gitu. Lalu portofolio itu ya informasi aja kalau ini apa saja yang sudah bekerja sama dengan kita, perusahaan apa saja. Cukup banyak karena memang udah dari 2013. Lalu kalau jadwal di kami itu ada namanya kelas online, ada kelas privat, ada kelas reguler. Nah, kami juga membuat kelas di beberapa lokasi yang berbeda-beda. Untuk trainer, nah, itu adalah informasi mengenai trainernya siapa saja, termasuk yang saat ini sedang menjadi pembicara, Mas Suharyadi Prayitno, ada di sini ya. Terus untuk dokumentasi adalah catatan perjalanan dokumentasi dari setiap tahun kita catat, bisa lihat-lihat. Sisanya nanti kontak ada di sini, termasuk di admin tadi, yang admin. Oke, berikutnya untuk sertifikat, sertifikat itu akan dibagikan nanti di akhir sesi ya. Saya stop share dulu. Karena kita kan paketnya ini 4, jadi setelah selesai empat-empatnya, nanti baru kita akan kasih sertifikat di grup, seperti itu. Kita buka satu persatu. Tadi udah mulai ya, Mas? Sudah, Iya, Pak. ya nggak apa-apa. Sampai di Ya, mana tadi? Sampai di mana? tadi pembuatan kabel root ya, Pak. Kabel root Ya, ya, silakan langsung. Bandrianto ya. Untuk kabel root kita biasanya modelingnya eh, di Revit sih, Pak. Nggak di Plan 3D. Kemudian di sini ada pertanyaan juga terkait pernah menggunakan software Plan 3D ini, apakah civil foundation dan struktur jembatan baja cocok diterapkan di kalau untuk jembatan kurang cocok sih Pak, dia lebih Ya, cocok ke betul. plan sih Pak. Betul. Kalau untuk jembatan mungkin bisa menggunakan Revit atau InfraWorks ya, Revit, Mas. Untuk detailing modeling, kalau InfraWorks lebih ke visualnya Pak. modeling agak kasar ya. Tapi untuk Ya, 3D modelnya di awal bisa pakai InfraWorks. hmm. Nanti mungkin biasanya workflow-nya dari InfraWorks baru ke Revit untuk ke Betul ya. desainnya. Ada pemanfaatan report MTO ini nggak bisa Pak kalau di Plan 3D. Jadi emang lebih spesifik ke piping sih Pak kalau di Plan 3D ini. Terus izin, apakah PNID yang di generate dari AutoCAD bisa atau software lain bisa dikonversi menjadi PNID Plan 3D, kemudian dijadikan pipe model atau vessel package lainnya bisa Pak. Jadi saya izin share screen nih sambil menjawab. Di Plan 3D ini ada terus convert dari
ini. Jadi kalau model model equipment dari AutoCAD atau dari yang sejenisnya ya kita langsung aja sebut extensionnya misal DWG bisa kita ambil ya. Atau dari software manufaktur ya misal Inventor tuh langsung kalau Inventor. Cuma kalau di Inventor kan langsung .adsk ya natifnya. Kemudian bisa juga dari model CAT ya atau DWG. Nah, dari sini Pak, jadi untuk modelnya. Kalau untuk PNID-nya biasanya bisa juga, tapi misal lain ya. Nah, ini kita convertnya manual satu-satu. Klik kanan, convert to PNID object. Nah, ini nanti dia akan menanyakan, ini mau dianggap sebagai grouping yang mana nih? Misal primary line, oke. Nah, ini baru bisa kita assign. Kalau udah kita assign, dia udah bisa atau udah dianggap sebagai objeknya si AutoCAD PNID. Ya, seperti itu, Pak. Kemudian izin bertanya untuk PNID lebih kemudian skematik perpipaan dalam pemodelan tersebut lebih mudah di Revit atau PNID, Pak. Kalau perpipaan di Plan 3D sih, Pak. Eh, yang sepengalaman saya ya, untuk perpipaan yang by sistem ya Pak, kayak oil and gas, untuk power, pembangkit, kayak gitu-gitu Pak. Mungkin kalau untuk air kotor, air bersih, atau air air yang berhubungan dengan building itu mungkin lebih enak di Revit. Secara visualnya pun lebih bagus gitu Pak. Tapi ya tadi ya di Plan 3D ini untuk yang lebih misal isometriknya yang diminta gitu Pak. Mungkin itu Pak. Apakah Plan 3D bisa memodelin untuk rencana perpipaan air? Kalau pipa air sebenarnya lebih enak di Revit, Pak, menurut saya. Karena kalau di Plan 3D ini peruntukannya lebih ke pipa-pipa yang basisnya itu stainless, yang dilas lah intinya gitu, Pak, yang dilas. Karena kan harga las-lasan itu lebih mahal dibanding harga join pipa PVC ya, Pak, gitu. Peruntukannya sih lebih ke pipa-pipa yang besi lah gitu. Karena nanti sorry, sebentar saya share screen lagi. Kalau kita lihat di isometrik ini, nah ini Pak, nanti yang dibutuhkan di lapangan. Jadi speknya, terus cut length-nya, terus beberapa joinnya ya. Ini pakai baterai. Jadi berapa titik join tuh di sini ketahuan Pak. Nanti kan kalau di piping itu yang dihitung ketika kita nge-take off sama vendor jointing ya, dilihat dari berapa dia inch plan tersebut gitu Pak. Bukan berapa berat atau panjang pipanya gitu. Kalau di sistem biasanya kita ngitungnya per dia inch. Nah, nanti ini bisa keluar nih Pak jointing reportnya gitu. Nanti untuk lebih rapihnya kita bisa menggunakan si eh, Autodesk Report Creator itu. Mungkin nanti di next time saya coba jelasin yang di Report Creator gitu Pak. Kemudian apa apa berarti bilang, oh, apakah untuk collaboration di project ini setiap disiplin ini mempunyai modelernya masing-masing? Iya Pak. Baiknya setiap disiplin punya modeler. Jadi biar lebih fokus pekerjaan dan scope-nya masing-masing ya. Jadi contoh di project saya, coba saya share screen lagi. Ini ada beberapa software yang di luar dari ISC Collection ya, Pak. Contoh di sini saya mekanikal ya. Mekanikal saya pakai Ameteng yang dibuat sama disiplin mekanikal langsung. Kemudian untuk sipilnya saya dari tim sipil sendiri, ini emang teman-teman ya udah familiar lah ya penggunaan Revit gitu. Kemudian untuk jadi kalau saya di sini lebih ke pipingnya Pak, menekankan untuk piping baik itu dari piping system dan piping pipeline ya, pipeline yang tadi ya 63 kilonya. Dan kita juga ada analisa, cuma kalau untuk analisa stress ini hanya pipa-pipa utama Pak atau mainline pipe-nya ya yang kira-kira vertikal karena ini gas jadi yang
ada kandungan gasnya aja yang kita analisis gitu Pak, kurang lebih. Kemudian apakah seperti orang expert di civil 3D, Revit maupun dan 3D? Eh, Kalau expert sih kita agak susah ya Pak, karena sebenarnya yang penting dia tahu konsep dan tahu dari apa namanya. Jadi sebenarnya sebentar saya coba share screen lagi. Di sini saya ada panduannya juga kalau misalnya emang teman-teman mau lebih detailnya. Jadi saya biasanya ngasih sebuah modul, eh ini ada piping design. Jadi ini ada jadi sebelum kita training biasanya kita memahami secara konsep desainnya dulu nih. Jadi kalau di piping ya konsepnya seperti ini kurang lebih. Nanti kita upgrade dari teman-teman yang mau menambah skill cara mendesain piping gitu. Jadi di sini ada cara apa namanya peletakan si handwheel atau operation handwheel gitu. Terus di sini juga ada. Nah ini bisa dipelajari nanti ketika kita sudah mau masuk ke desain termasuk untuk generic work untuk enterprise-nya ya. Baik itu pembuatan plot plan, pembuatan atau tadi ya yang sebelum saya singkat apa saya singgung di sini ada 30% untuk di ini khususnya biasanya untuk di project-project EPC atau project-project oil and gas biasanya ada milestone tiga ini 30, 60 dan 90% model review. Nah, nanti ini kita pelajarin secara workflow-nya ya alur kerjanya nanti kayak gimana sih sama ada satu lagi saya pembuatan piping layout. Nah, kurang lebih seperti itu sih, Pak. Jadi, cara naruh flare misalnya yang minimal berapa radiusnya atau ketinggiannya dan termasuk untuk cara penggunaan metode konstruksinya gitu, Pak. Jadi kita bikin juga analisa space dari area tersebut gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ADPE untuk air bersih bisa Pak ADPE. ADPE sebenarnya di Plan 3D ada Pak, dia material speknya. Oke, mungkin saya coba share screen sebentar lagi. Ini masih share screen ya Pak? Oke, sebentar. Kalau mau cari spek-speknya atau ya bisa klik tombol atau gambar keranjang di atas ini ya Pak. Jadi di sini ada Autodesk App Store. Nah, kita akan diarahkan ke Autodesk App Store-nya si Plan 3D. Ini khusus Plan 3D. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyari tadi ya spek HDPE, nah ini untuk HDPE, fitting, pallet, hitam, dan sebagainya lah ya. Ada yang free, ada yang berbayar juga Pak. Jadi kita ada di Autodesk ini ada kerjasama dengan JIS. Tapi kalau misalnya yang kayak support-support gini yang bisa di-download ya standar sama Gsteel nih ini bisa free gitu. Ini bisa diekspor lagi sih Pak nantinya. Tapi kalau misalnya ya tadi eh, untuk air bersih air kotor lebih enak sih di Revit sih Pak. Gimana cara masukin model Revit ke Plan 2D secara direct? Kalau dari Revit insert aja sih tinggal misal saya punya ini project jadi metric. Jadi dia extensionnya nanti ada di cap, Pak. Ini siapa nih? Yang Kinda ya, misalnya. Jadi extensionnya si Plan 3D ini, dia filenya cap, DWG. Nah, cara masukinnya ya kayak kita masukin file AutoCAD aja ke dalam Revit-nya gitu. Tapi biasanya kalau saya biasanya pecah-pecah. Jadi untuk ini kan sebenarnya Extravon ya. Saya kerjanya bisa pakai Extrav sama kayak di AutoCAD. Soal struktur itunya unlock misalnya.
Jadi saya masukin misal cuma pipanya doang untuk bikin eh, interface dengan si kabel tray ya. Di Revit kan bisa tuh kabel. Dan di Plan 3D belum bisa. Sebenarnya bisa, tapi kita memerlukan add-on kalau di Plan 3D. Nah, jadi kita ngakalinnya atau biasanya kita langsung dari Revit. Jadi file Plan 3D ini akan saya bawa ke Revit, baru saya membuat routingan si kabel tray-nya. Kurang lebih gitu. Gambar Plan 3D ke Revit. Jika diperlukan, tinggal diimport aja di Revit-nya. Import by CAD. Ya, ini ada insert, nah ini ada link CAD, ada import CAD. Tinggal ambil aja file Plan 3D kita ya. Eh, belum siap sekali ternyata. Dari sini ya, kita import CAD, terus kita ambil file Plan 3D-nya dari di Plan 3D model. Nah, ini bisa kita import gitu. Ayo, bisa tolong contohkan bagaimana gambar di Plan 3D dapat diintegrasi dengan Revit dan dapat dilakukan perubahan real-time gambar Plan 3D di Revit ketika diperlukan. Oke, ini tinggal diimport dulu. Misal saya ambil yang struktur aja. Ada beberapa cara ya. Jadi ada ini gambar, kita cek 3D-nya, ganti ke fine dan ganti ke realistik. Belum di share screen, Pak. Oh belum, sorry sorry. Oke, ini kalau secara 2D-nya udah keluar ya. Nah, mungkin kalau misalnya emang teman-teman mau lihat real time-nya, Plan 3D ini kita jadikan ke, eh, sebentar saya buka dulu. Misalnya yang ini ya, yang ini mau saya buat gambar Revit-nya ya. Kita ekspor ke CAD, oke. Nah, saya taruh di ini, oke. Kemudian saya buka aja di level 1. Nah, saya ulang aja ya. Yang ini saya delete dulu aja. Oke, saya link kita ambil. Oke, dan ini udah masuk 3D modelnya. Kita query. Misal saya mau menarik eh, kabel tray ya. Misal kabel tray ini udah real time ya. Ah, sorry, kalau real time tuh nggak bisa Mbak. Eh, masa Mbak? Jadi tetap harus ada bulak-baliknya gitu. Jadi ini baru kita, jadi finalnya tuh sebenarnya enaknya kita buat dulu detailnya di Plan 3D, udah bikin semua ini, baru kita routing. Misal kita mau routing tadi ya di sistem ke kabel tray ya, yang nggak ada di Revit-nya ya, kabel tray misal saya taruh di sini. Contoh seperti itu sih, kurang lebih. Nah ini tinggal kita tarik lagi, berikan draw pipe. Di sini saya udah lihat tadinya di misal dia turun, saya tarik ke belakang, paling nggak bisa karena dia nggak bisa narik ke belakang, harusnya narik ke depan. Pipe saya tarik di belakang, nggak ada logonya, belum saya masukin. Oke, kabel leadernya belum saya masukin. Oke, kurang lebih seperti itulah Pak. Eh, Kalau yang buat real time ya, dan nanti untuk yang ini kan baru struktur, tinggal masukin aja yang piping sama yang tadi ya, nah, treatmentnya.
Oke, lanjut dulu, lanjut lagi. Oke, izin bertanya untuk AutoCAD. Izin bertanya untuk AutoCAD 3D saat ini, kita gambar langsung 3D atau bias 2D? Saya biasanya dari 3D ke 2D sih, Abdul Rahman. Mas Abdul Rahman ya. Kemudian di sini Assalamualaikum, sehat selalu Pak Rainer Braga. Mohon izin, apakah software Revit bisa mendapatkan plugin agar bisa frekuensi Autodesk Plan 3D dalam hal desain pipa? Eh, Add-on-nya sebenarnya ada, Pak. Tapi add-on-nya lebih ke support-support sih, Pak. Kalau untuk pipa, se-fleksibel Plan 3D belum bisa, Pak. Sebenarnya tergantung modelernya lagi sih, Pak. Kalau emang udah terbiasa penggunaan MEP-nya ya, atau pembuatan pipanya, ya untuk modeling sih oke-oke aja. Cuma ketika diekstrak, nggak sih detail di Plan 3D sih, Pak. Karena Plan 3D itu dia yaitu outputnya si isometrik. Dia bisa baca jointing sama cut line. Ini tuh Pak. Kemudian bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu trainer Praba terkait software Revit yang ini, tidak satu kompresif dari AutoCAD elektrik dalam kelistrikan dan tidak kompresif Plan 3D dalam pipa sehingga user pengguna jadi bingung mau mengambil salah satunya. Nah, kalau saya sendiri kebetulan pelajarin semua jadinya Pak. Jadi semuanya dipelajarin Pak. Tapi kalau secara prinsip secara prinsip kerjanya itu mirip-mirip sih Pak. Jadi sebenarnya kan tergantung keterbiasaan kita aja sih Pak. Sih Pak, kalau saya sendiri ya mungkin itu sih Pak. Kalau misalnya mau lebih advance untuk semuanya itu tergantung dari eh, perusahaan Bapak bergerak di bidang apa gitu Pak. Misal kalau perusahaan Bapak emang bergerak di bidang oil and gas, itu ada software Smart Plan 3D, di mana di dalamnya itu kita bisa mendapatkan semua disiplin dalam satu apa namanya platform ya, platform software. Jadi si SP3D ini bisa nyambungin ke SPL, Smart Plan Electrical, Smart Plan Instrument, Smart Plan cuma sipil doang yang nggak bisa. Mungkin itu sih Pak. Materi paparan belum ada di materi mau di slideshow. Materinya nanti saya coba share yang ini aja ya, yang terkait PPT ini. Ntar saya coba kirim ke Yang Pak Muslim. PPT aja, Mas. Nanti kirim ke saya, nanti saya bantu share. Baik, Pak. Mau nanya Mas, singkat. Penggunaan Revit dan Plan 3D dapat digunakan bergantian Revit saat mengerjakan apa? Plan 3D. Kalau Revit saya biasanya mengerjakan detail struktur, building, eh, ya MEP di dalam building ya. Tapi kalau untuk sistem kayak plan system ya, misal tadi ya untuk oil and gas, untuk skip pekerjaan misal di firefighting gitu yang paling sederhana. Nah itu mungkin lebih enak pakai Plan 3D dibanding pakai Revit ya untuk perpipaannya. Terus kalau di misal air system, instrumen sistem ya, instrumen air atau eh, BOP sistem gitu dan utility system lah kayak gitu lah kurang lebih. Untuk plan biasanya enaknya di plan 3D. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum maaf Pak mau nanya apakah ada settingan untuk menyamakan koordinat sesuai set di ada settingannya kalau di plan 3D itu sama kayak di AutoCAD. Jadi kita mainnya ya kalau teman-teman biasa menggunakan Civil 3D atau AutoCAD ya sama sih caranya. Kita settingan koordinatnya dari XYZ itu. Kalau di Revit dia ada sendiri juga sih. Kalau di Revit dia di GS. Sorry. Bentar. Oke, mungkin nanti detailnya di belakang. Untuk properties, apakah yang terbawa memiliki teori? Properties sama sih, Mbak. Ini Yendra, Mbak atau Mas?
Ya kurang lebih sama kayak di AutoCAD sih. Jadi dia sudah punya template-nya ya. Jadi apapun yang jadi sorry bentar, saya share screen lagi. Nah ini kalau secara properties dia kalau apa namanya gelondongan kalau di Revit ya mirip mirip kayak kita bawa Tekla ke Revit juga sih, Mas Hendra. Jadi kalau di Paint 3D sendiri sebenarnya propertiesnya itu kalau kita cek nih propertiesnya ya kayak di AutoCAD jadi ada color, layer gitu. Terus di sini members, long description-nya. Nah nanti ini untuk mengeluarkan apa namanya deskripsi deskripsi detailnya itu cuma bisa dikeluarkan di Plan 3D. Tapi kalau yang dibawa ke Revit, kecuali kita ngomongin Navisworks ya, kalau di Navisworks itu bisa di setting. Kita bisa setting ini file dari Plan 3D, dari Revit atau dari AutoCAD. Nah di Navisworks kita bisa setting itu. Kalau di Revitnya dia jatuhnya gelondongan sih, gelondongan objek ini mungkin. Kalau mau ngelihat propertiesnya ya, kalau mau nge-take off ya mending di Plan 3D-nya, jangan di Revit-nya. Atau di Navisworks-nya pakai quantity take off-nya atau quantification dari situs Navisworks. Mungkin itu sih kurang lebih saya kembaliin lagi ya ke Pak Musli. Mas, yang ini untuk Mas Rian, workflow-nya emang bolak-balik itu tadi udah belum ya? Yang nomor dua Udah, dari Pak. bawah. Oh, tadi udah ya dari Oh, udah. ini, sorry Oke. saya screen lagi ya. Oke. Kalau udah ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, ini kan dari Plan 3D ke Revit. Nah, sekarang kita lempar dari si Revit ke Plan 3D. Kalau secara workflow, saya biasanya langsung apa namanya? Saya ekspor sih, saya ekspor. Emang nggak bisa dia ngambil file Revit ya, atau insert Revit di sini nggak bisa. Saya jadikan file Revit ini ke AutoCAD. Jadi bentar. Ini manage, sorry, link. Oke, ini misal kita udah routing, bentar, saya coba tambahin dikit lah ya dari kabel tray-nya. Saya load dulu aja ya. Nah, ini contoh aja sedikit lah ya. Misal, hmm, ini saya ekspor dulu. Jadi kalau secara real time dia nggak bisa. Jadi kita biasanya ekspor to CAD, baru kita import lagi. Jadi di sini biasanya akan banyak folder, tray, kan. Nah ini saya panggil panggil ke si Plan 3D-nya. Jadi saya menggunakan extract biasanya. Saya attach DWG, Revit, tray. Nah, settingannya kita checklist di sini ya. Yang lebihnya kita uncheck karena ini koordinatnya udah saya samakan. Oke, nah ini udah ada Revit-nya. Nah nanti untuk pipanya bisa sama caranya sih. Ini kita panggil lagi strukturnya, reload. Nah, nanti baru ketahuan nih, nabrak apa enggak. Kalau misalnya ini kita catch lagi trainnya.
kurang lebih gini. Nah, oh ini ternyata nabrak. Nah, ya udah kita siapa yang mau ngalah nih, misal trennya atau um, tipanya geser aja ke sini. Nah, kurang lebih kayak gitu sih Pak. Ini kan nabrak, nanti tinggal diatur yang di uh, yang jadi 45 ya nanti kita sesuaikan lah untuk desainnya. Kurang lebih seperti itu Pak, bulak baliknya ya. Siap, Mas. Ada satu lagi terakhir yang baru masuk, paling bawah. Iya Pak. Mbak. Apakah software ini powerful untuk MEP? Sistem iya, MEP sistem. Tapi kalau untuk eh, plumbing ya, MEP plumbing kayak buat di building kurang sih Pak. Menurut saya lebih enak di Revit. Jadi kalau di Revit kan emang udah eh, eh, oke. Oke, sambil nunggu, saya transfer projectnya dulu. Jadi kalau di Revit itu kan emang sudah dikategoriin ya, jadi kayak misal water closet, terus valve-valve-nya pun beda ya. Valve-nya si Plan 3D sama valve-nya Plan 3D eh, biasanya buat peruntukannya lebih ke plan. Kalau di apa di Revit itu kan valve-nya ya valve-valve air keran ya, ya keran gitu kan. Misal ini saya routing ya, saya terusin routingannya, misal saya belokin, terus oke tadi panggil lagi. Strukturnya kan tadi udah fix segitu ya. Misal ini saya turunin ya, ini saya lupa, tinggal turunin aja, misal di 500, terus ke sini. Oke, anggapnya seperti itu ya. Nah, kalau secara synchronize, misal ini mau kita save lagi, jatuhnya akan ada double sih, Pak. Jadi ini kita save as atau save ya. Baik. Ini biar nggak masuk 3D modelnya, kita matiin dulu capnya. Play, oke. Nah, ini biar anggaplah di sini ada play lagi lah ya. Sini lihat, terus sini aja. Dan seterusnya lah ya, gitu. Kurang lebih. Atau di sebelahnya kita copy. Nah, biasanya sini tray, sini ladder ya. Sorry, ladder, ini tray. Kiri gitu. Oh, ini saya kecilin aja nih dimensinya jadi 100 lah. Oke, nah ini saya save ke, sorry, saya buat dekat lagi. Ya, yang nggak ganggu, levelnya saya matiin. Saya ekspor ke cat lagi. Jadi kurang lebih ya bolak-baliknya seperti ini sih. Nantinya akan banyak file catnya. Tapi biasanya sih saya tiban-tibanan aja lah.
saya hapusin aja nanti yang ini di entry model grafik. Nah ini saya tiban lagi aja, oke, di flash. Nanti yang di sini dia akan nge-reload aja, tinggal di reload nih training reload. Nah ini udah ada nantinya, kurang lebih kayak gitu Pak. Mungkin ya bisa menjawab lah ya, kurang lebih ya. Ada dua lagi, Mas, sebelum kita tutup. Di mana ya? Di samping 3D model, struktur tray, kita tambahkan firewater, sistem, bisa Pak, bisa pada Plan 3D bisa. Jadi apa Plan 3D bisa import file EFC juga. Plan 3D belum bisa import file EFC, jadi ini ya, dia dia sama kayak AutoCAD Pak jadinya sebenarnya kan. Jadi yang kita bisa insert itu agak lama, agak loading. Yang bisa kita insert itu coordination model, point cloud, dan DWG biasanya. Coordination model ini Navis, Pak. Navis atau NWD file. Nah, itu bisa diimport ke N3D. Atau Bapak punya 3D scanner ya, dari misal dari Faro atau dari apa software lain lah gitu. Kita import point cloud-nya bisa di sini. Tapi menggunakan si extract ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk model AutoCAD juga bisa. Kalau kita punya gambar AutoCAD dari luar ya, atau saya bikin apa namanya AutoCAD tuh di sini. Eh, AutoCAD. Nah ini filenya kan objek ya, 3D objek atau 3D solid. Ini bisa saya convert ke dalam model Plan 3D. Kalau di Plan 3D kan dia nggak kebaca sebagai propertiesnya Plan 3D, dia kebacanya sebagai propertiesnya objek AutoCAD gitu kan. Nah, ini misal udah detail nih gambar 3D modelnya bisa kita copy paste gitu. Copy paste dari file lain gitu. Bisa juga mirip-mirip kayak AutoCAD kok. Dan nanti di sini bisa kita convert jadi equipment-nya si Plan 3D, convert equipment dari 3D model. Nah, ini kita tinggal pilih dia sebagai apa gitu. Misal sebagai tangki, oke select. Nah, nanti dia tinggal pilih nih nozzle orientasinya mau ditaruh nggak gitu. Misal saya taruh titiknya di sini. Nah, nanti dia dibacanya sebagai tangki. Nah, nanti ketika kita lihat propertiesnya, udah ini nama propertiesnya kan nama properties Plan 3D. Secara otomatis pun, misal di sini saya namain tangki 666 gitu. Atau 123. Nanti ketika di data manager, dia akan kebaca sebagai tangkinya si Plan 3D. Treatment time tangki. Nah, ini. Kalau saya view-nya saya keluarin ya Pak, nggak tahu lah ini di mana. Tinggal klik aja di sini, nanti dia akan mencari otomatis. Nah, zoom. Hmm, ini tankinya sih berdiri. Nah, tapi kalau yang belum saya convert dia nggak ketahuan nih Pak, nggak kebaca di sini. Kurang lebih kayak gitu Pak. Ada lagi? Kira-kira EFC belum bisa Pak. Jadi belum bisa IFC ya. Iya, tuh bisa Oke, EFC. baik, Biasanya terima kasih. AutoCAD. Baik, terima kasih banyak paparannya. Oh ya, ini ada terakhir nih info locker untuk FGDB ya. Silakan bergabung. Jadi Praba selain ada tiga perusahaan ya, Praba Engineering untuk para
praktisi dan profesional company, ada EGC, Expert Indo Global College itu biasanya training-training untuk FGDP yang murah-murah ya. Lalu ada juga grup locker. Jadi grup locker ini sudah kita saring agar benar-benar isinya itu lowongan-lowongan kerja yang tidak banyak form itu. Sekarang kan di locker tuh banyak jebakan-jebakan itu. Ngelamar ini, ngelamar itu, nggak taunya masuk ke Google Form semacam itu ya. Nah, itu agak menghabiskan waktu. Ini ada dari sekarang udah sampai ke F ini karena saking banyaknya ya ada 5.000. Ini tiap hari ada ini seperti ini. Nanti gabung saja, saya share. Nah, ini teman-teman juga saya yakin juga udah banyak yang gabung karena kita info juga di grup share ini. Jadi untuk belajarnya ya belajar dulu yang basic, nanti di dunia kerja ketemu piping ya bisa belajar Revit, bisa belajar Plan 3D, ketemu yang lain ya silahkan belajar yang lain. Karena kalau sudah belajar terlalu banyak lalu tidak dipakai itu biasanya malah lupa gitu. Jadi belajarlah sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Nah, kalau di Praba memang kalau habis training itu kita ada forum alumni. Jadi seperti Mas Ino juga walaupun dia sibuk kalau pas malam sempat-sempat suka buka ada yang tanya kayak gitu. Jadi memang belajarnya jangka panjang karena kadang-kadang sekarang ngerjakan proyek misalnya piping seperti Mas Ino besok pindah ke jembatan yang harus pakai Revit struktur, besoknya lagi ngerjakan Gardu Indo semacam kemarin dengan Kak Tasya yang harus menggunakan Revit, MEP, dan struktur. Besok lagi bendungan seperti itu ya. Jadi memang belajarnya harus sesuai kebutuhan dulu. Baik, ini untuk sertifikat yang nanya. Sertifikat akan disampaikan nanti di link grup terakhir sesudah selesai. Tidak ada absen, tidak ada. Ini nanti akan kita regenerate di akhir. Jadi nanti dilihat dari segi waktunya. Ada yang cuma masuk 1 menit, habis itu hilang. Kita nggak akan kasih sertifikat yang benar-benar menyimak lebih dari 15-20 menit. Berarti memang serius, memang cari ilmu. Ini memang kita panggil trainer-trainer kita untuk meluangkan waktu untuk berbagi kisi-kisi seperti apa aja. Memang tidak bisa praktikum dalam waktu 1 jam karena kan memang waktunya mepet. Biasanya kalau training itu minimal 2 hari itu baru dapat hampir mungkin 75%, belum bisa 100% ya. Nanti 100%-nya sambil jalan. Gitu kira-kira ya. Terima kasih banyak untuk Mas Ino, terima kasih banyak untuk semua peserta. Kasih Pak. Mudah-mudahan sehat selalu. Besok kita bisa Terima ketemu kasih. lagi Itu. di Terima kasih banyak, hari Pak. yang keempat. Semoga bisa bermanfaat untuk kita Terima kasih semua. banyak, Pak. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Terima Sekali lagi, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Ino. Sama Pak. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak, Pak Ino.